Waduh, dokter sampai panik lansia makan. Sayur ini sama dengan stroke mendadak. Nomor 3 ada di dapur Anda sekarang. Tapi tunggu dulu sebelum saya bongkar. Rahasianya, tolong bantu like, subscribe, dan komen di kolom komentar di bawah ini. Ibu sekarang umur berapa dan sedang menonton video ini di kota mana? Coba tuliskan di komentar ya, supaya kita bisa saling menyapa dan mendoakan. Hanikah sayuran yang Anda makan setiap hari. Mungkin kelihatannya menyehatkan, hijau segar dan alami, tapi siapa sangka sayuran yang sama bisa diam-diam menjadi pemicu stroke, gagal ginjal, bahkan patah tulang pada usia lanjut. Saya Dr. Rahmat dan selama lebih dari 20 tahun menangani pasien lansia di berbagai daerah Indonesia, saya sudah melihat terlalu banyak kasus yang seharusnya bisa dicegah jika saja orang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik sayur sehat. Saya mohon tonton video ini sampai habis karena 6 sayuran ini mungkin ada di dapur Anda sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lansia Sehat Bahagia, tempat berbagi informasi kesehatan terpercaya bagi Anda yang ingin hidup lebih berkualitas di usia emas. Saya Dr. Rahmat, dokter spesialis geriatri yang sudah lebih dari 15 tahun mendampingi ribuan pasien lanjut usia di berbagai kota dari Surabaya, Bandung, hingga Makassar. Di channel ini saya tidak hanya berbicara soal teori, tapi juga pengalaman nyata di lapangan, cerita-cerita pasien yang penuh pelajaran dan langkah-langkah sederhana yang bisa Anda terapkan hari ini juga. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan informasi penting tentang kesehatan lansia setiap minggu, dan tulis di kolom komentar Anda menonton dari daerah mana. Saya senang sekali membaca komentar dari seluruh Indonesia. Siapa tahu hari ini ada yang menonton dari Surabaya, Jakarta, Palembang, atau mungkin Pontianak. Baik, mari kita mulai pembahasan penting hari ini. Selama ini kita diajarkan bahwa makan sayur itu pasti baik. Dari kecil, orang tua kita selalu bilang, kau kalau mau sehat banyak makan sayur. Dan benar, sayur mengandung vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan tubuh. Tapi masalahnya tubuh manusia berubah seiring usia. Apa yang dulu baik saat kita muda, bisa jadi tidak lagi cocok saat kita berumur 60, 70, atau 80 tahun. Metabolisme melambat, ginjal bekerja lebih berat, hati menua, enzim pencernaan berkurang, dan kebanyakan lansia juga rutin minum berbagai obat. Dokter, obat darah tinggi, obat jantung, obat gula, obat pengencar darah, dan sebagainya. Nah, ketika sayuran tertentu bertemu dengan kondisi tubuh seperti itu, reaksinya bisa berbahaya, bukan karena sayurnya jahat, tetapi karena kombinasi zat dalam sayur dengan obat-obatan dan sistem tubuh lansia yang sudah berubah. Saya tahu ini terdengar mengejutkan. Banyak pasien saya yang berkata, dok, saya ini sudah makan sayur setiap hari, tapi kenapa malah gampang sakit, gampang pingsan, atau gampang nyeri? Saya tidak ingin menakut-nakuti Anda, tapi saya ingin menyelamatkan Anda dari kesalahan yang sangat umum namun jarang dibicarakan. Saya pernah menangani pasien yang tampak sangat sehat, makan sayur, olahraga, tidak merokok, tapi tiba-tiba masuk rumah sakit karena pendarahan, batu, ginjal, atau bahkan patah tulang setelah jatuh ringan. Setelah saya telusuri, semua punya kesamaan. Mereka rutin mengonsumsi jenis sayur tertentu tanpa tahu bahwa sayur itu bisa bereaksi buruk dengan obat yang mereka minum. Saya paham betul. Semua orang ingin hidup sehat di usia tua. Kita ingin bisa bermain dengan cucu, masih kuat sholat berjamaah, masih bisa berkebun, masih bisa tertawa bersama pasangan di teras rumah. Tapi semua itu bisa lenyap hanya karena ketidaktahuan kecil di dapur. Bayangkan, setiap pagi Anda pergi ke pasar membeli sayur segar, Anda pilih yang hijau yang katanya banyak zat besinya. Anda masak dengan penuh cinta untuk keluarga. Tapi tanpa sadar Anda memasukkan racun halus ke tubuh. Bukan racun kimia, tapi racun nutrisi. Zat alami yang jika berlebihan justru merusak. Tubuh lansia tidak sekuat dulu, ginjal tidak mampu menyaring secepat dulu, darah tidak mengalir seimbang seperti dulu. Dan karena itu reaksi kecil dari makanan bisa punya dampak besar. Tekanan darah tiba-tiba drop, pusing, lemas, atau bahkan pendarahan di organ. Saya tahu mungkin sekarang Anda mulai bertanya-tanya, sayuran apa saja, dok, yang harus saya waspadai? Apakah saya harus berhenti makan sayur sama sekali? Tenang, jawabannya tidak sesederhana itu. Kita tidak akan menghindari sayur, tapi kita akan
belajar memahami mana yang aman, mana yang perlu dibatasi, dan kenapa? Karena pengetahuan adalah perlindungan terbaik untuk usia emas. Baik, sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan. Saya akan jelaskan 6 jenis sayuran yang paling sering menimbulkan masalah serius pada pasien lansia yang saya tangani. Bukan berarti Anda tidak boleh menyentuhnya sama sekali, tapi Anda harus tahu batasnya, cara memasaknya, dan kapan waktunya aman dikonsumsi. Saya ingin Anda dengarkan dengan tenang. Mungkin catat atau screenshot setiap bagian, karena ini bukan sekadar informasi kesehatan biasa. Ini adalah hasil nyata dari ratusan kasus pasien lansia di dunia nyata yang bisa menyelamatkan Anda atau orang yang Anda cintai dari bahaya yang tidak terlihat. Mari kita mulai dengan sayuran pertama, yang paling sering dianggap pahlawan, padahal bagi tubuh lansia bisa jadi musuh dalam selimut. Sayuran pertama, bayam, bahaya oksalat tinggi untuk ginjal dan tulang bayam. Siapa yang tidak kenal sayur hijau yang satu ini? Sejak kecil, kita sudah akrab dengan bayam. Dari buku, pelajaran hingga kartun Popeye, semuanya mengajarkan bahwa bayam adalah sumber tenaga dan zat besi yang luar biasa. Tapi tahukah Anda di usia lanjut bayam bisa menjadi musuh dalam diam? Bayam mengandung zat yang bernama oksalat. Oksalat ini adalah zat alami yang sebenarnya tidak berbahaya dalam jumlah kecil. Namun pada tubuh lansia yang fungsi ginjalnya sudah menurun, oksalat dapat berubah menjadi batu ginjal yang keras seperti kristal tajam. Bayangkan, ginjal Anda, organ kecil yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun kini, harus menghadapi tumpukan kristal oksalat setiap hari. Perlahan tapi pasti merusak jaringan dari dalam. Saya masih ingat satu pasien saya, Bu. Siti 62 tahun, mantan guru TK. Beliau sangat rajin menjaga pola makan. Setiap hari sarapan dengan sayur bening bayam. Makan siang tumis bayam, bahkan malam hari jus bayam campur buah. Beliau berpikir semakin banyak bayam semakin sehat. Sampai suatu pagi Bu Siti datang ke klinik dengan wajah pucat dan memegangi pinggangnya. "Dok, saya tidak bisa kencing. Rasanya nyeri sekali," katanya sambil menahan air mata. Hasil USG menunjukkan batu ginjal sebesar kelereng. Padahal beliau tidak pernah makan makanan instan, tidak minum soda, tidak juga merokok. Penyebabnya konsumsi bayam berlebihan setiap hari. Oksalat dari bayam menumpuk mengikat kalsium di ginjal dan akhirnya membentuk batu, yang membuat saya sedih. Bu Siti bahkan sempat berkata, "Saya pikir saya sedang melakukan yang terbaik untuk tubuh saya, Dok. Ternyata saya malah meracuni diri sendiri." Setelah operasi dan edukasi, beliau sekarang hanya makan bayam 2 kali seminggu, dimasak matang dengan air banyak dan air rebusannya dibuang. Cara ini bisa menurunkan kadar oksalat sampai 70%, jadi bukan berarti bayam dilarang total. Bayam tetap sehat asalkan porsinya kecil, tidak setiap hari, dan selalu dimasak matang. Hindari jus bayam mentah atau lalapan bayam setengah matang karena justru di situ oksalat paling tinggi. Sayuran kedua, kangkung. Efek sedatif, bikin lemas, pusing, dan risiko jatuh pada lansia. Kangkung, sayur sejuta umat. Mudah didapat, murah, enak ditumis, bisa dipadu dengan sambal, terasi, bahkan jadi pelengkap goreng. Tapi ternyata kangkung punya efek menenangkan sistem saraf pusat atau yang disebut efek sedatif. Pada orang muda, efek ini bisa terasa ringan, membuat tidur lebih nyenyak. Namun pada lansia, apalagi yang udah rutin minum obat tidur, obat penenang, atau obat tekanan darah, kombinasi ini bisa menjadi bom waktu yang berbahaya. Saya punya pasien bernama Pak Budi, 67 tahun, pensiunan sopir bus. Beliau masih gagah, suka olahraga, dan punya semangat hidup tinggi. Tapi suatu malam beliau jatuh di kamar mandi, kepalanya terbentur lantai, harus dijahit 7 jahitan. Ketika saya tanya kronologinya, beliau bercerita, "Malam itu saya makan fletching kangkung banyak sekali, habis itu minum obat tidur. Paginya pas mau ke kamar mandi, kepala saya muter, pandangan gelap, terus jatuh. Efek sedatif dari kangkung ditambah efek obat tidur membuat tekanan darahnya turun drastis dan sistem keseimbangan terganggu. Untung saja tidak sampai patah tulang panggul, karena pada usia lanjut 1 kali jatuh bisa mengubah hidup selamanya. Banyak pasien yang akhirnya harus pakai kursi roda seumur hidup hanya karena 1 kali jatuh. Jadi untuk Anda yang rutin minum obat tidur, penenang, atau obat darah tinggi, hindari kangkung di malam hari. Kalau ingin makan, konsumsi pagi atau siang saja dalam porsi kecil. Dan pastikan ada orang di rumah, jangan sendirian.
Sayuran ketiga kale dan sawi hijau. Vitamin K tinggi versus obat pengencer darah. Kale dan sawi hijau belakangan populer sebagai superfood. Banyak orang memakannya setiap hari karena dianggap kaya vitamin dan bisa detoks racun tubuh. Memang benar kale dan sawi hijau punya banyak manfaat, tapi tidak untuk semua orang. Masalahnya ada di vitamin. Vitamin K berperan penting dalam pembekuan darah. Sementara itu banyak lansia minum obat pengencer darah, seperti warfarin, apikaban atau rifasaban untuk mencegah stroke atau serangan jantung. Nah, kalau vitamin K dari kale atau sawi hijau bertemu dengan obat pengencer darah, efeknya berlawanan arah. Vitamin K mengentalkan darah, obatnya mengencarkan darah. Hasilnya, obat menjadi tidak bekerja efektif dan risiko stroke meningkat. Saya punya pasien bernama Pak Hendra, 69 tahun, mantan pegawai bank. Beliau disiplin, luar biasa minum obat teratur, makan sehat, olahraga tiap pagi. Tapi suatu hari hasil pemeriksaan darahnya menunjukkan INR kekentalan darah terlalu rendah, padahal dosis obatnya sudah tinggi. Setelah saya telusuri, ternyata Pak Hendra rajin minum jus kale setiap pagi karena membaca di internet bahwa kale itu superfood. Beliau hampir terkena stroke karena efek obatnya tidak bekerja akibat kale. Setelah kale dan sawi hijau dihentikan, kadar darahnya langsung normal dalam 2 minggu. Pesan saya sederhanaku, jika Anda minum obat pengencer darah apapun, hindari sayuran tinggi vitamin K seperti kale, sawi hijau, daun katuk, dan daun kelor. Ganti dengan wortel paprika atau labu siam yang aman untuk semua usia. Sayuran keempat, tomat mentah, peningkat asam urat dan gangguan sendi. Tomat sering dianggap simbol sehat, segar, merah, dan kelikopen. Tapi tidak banyak yang tahu tomat mentah mengandung purin cukup tinggi. Purin diubah tubuh menjadi asam urat. Untuk anak muda purin ini tidak terlalu masalah. Namun untuk lansia yang metabolisme dan fungsi ginjalnya sudah melambat, purin mudah menumpuk dan membentuk kristal asam urat di sendi. Saya teringat dengan Bu Aminah, 64 tahun, mantan penjahit. Beliau tidak pernah makan daging merah, tidak suka jeroan, tapi tetap sering kambuh asam uratnya. Setelah saya periksa kebiasaan makannya, ternyata beliau selalu makan lalapan dengan tomat mentah 3 kali sehari. Suatu malam Bu Aminah datang dengan kaki bengkak merah dan panas. Beliau menangis karena tidak bisa berjalan. Setelah berhenti makan tomat mentah dan mengganti dengan tomat matang, kadar asam uratnya turun drastis. Jadi untuk Anda yang suka lalapan, hindari tomat mentah. Jika ingin tetap mendapat manfaat likopen, masaklah tomat terlebih dahulu. Tomat matang justru lebih sehat, karena likopen menjadi lebih mudah diserap tubuh. Sayuran kelima, brokoli mentah, goitrogen, dan gangguan tiroid. Brokoli sering disebut sayuran super dan memang benar. Namun brokoli mentah atau setengah matang mengandung zat bernama goitrogen. Zat ini bisa menghambat fungsi kelenjar tiroid, organ kecil di leher yang mengatur seluruh metabolisme tubuh. Pada lansia, gangguan tiroid sering tidak disadari karena gejalanya mirip penuaan, lemas, berat badan naik, mudah lupa, kulit kering, dan rambut rontok. Saya punya pasien bernama Pak Ahmad, 66 tahun. Beliau merasa tubuhnya berubah lemas. Berat badan naik 10 kilo. Dalam 6 bulan rambut rontok dan sering lupa. Setelah saya periksa, hormon tiroidnya sangat rendah. Dan ternyata beliau rajin makan selet brokoli mentah setiap pagi karena ingin hidup sehat. Setelah brokoli mentah dihentikan dan diganti dengan brokoli matang kukus, fungsi tiroidnya perlahan membaik. Jadi jangan salah, brokoli tetap baik. Asal dimasak matang, rebus atau kukus sampai empuk agar goitrogen hancur dan aman. Untuk tiroid, sayuran keenam, terong, solanin, dan peradangan sendi. Terong, sayur yang murah, mudah, dan lezat, tapi dibalik rasanya yang gurih, terong mengandung solanin, zat alami dari kelompok alkaloid yang bisa memicu peradangan. Bagi lansia yang sudah memiliki rematik atau nyeri sendi, kronisnya solanin bisa memperburuk peradangan. Hasilnya sendi makin nyeri, bengkak, dan kaku. Saya masih ingat Bu Darmi, 63 tahun, mantan pedagang sayur. Di pasar, beliau sangat aktif. Tiap pagi, bangun jam, menyiapkan dagangan, dan makan terong goreng hampir setiap hari. Sampai suatu hari lututnya bengkak besar dan tidak bisa digerakkan. Setelah saya telusuri, penyebabnya bukan kelelahan, tapi konsumsi terong setiap hari selama bertahun-tahun. Setelah berhenti makan terong dalam 2 minggu, rasa nyerinya berkurang drastis. Kini beliau sudah bisa berjalan pagi,
tanpa tongkat. Jadi untuk lansia yang punya masalah sendi, hindari terong atau batasi maksimal seminggu sekali. Ganti dengan labu siam, oyong atau zucchini yang lebih aman. Sekarang Anda mungkin berpikir kalau begitu apa masih ada. Sayur yang aman dimakan? Tentu ada. Bahkan banyak. Kuncinya adalah variasi dan moderasi. Sayuran yang umumnya aman untuk lansia antara lain pertama wortel, sahabat mata dan penjaga daya tahan tubuh lansia. Wortel adalah salah satu sayuran terbaik untuk usia lanjut. Kandungan beta-karoten di dalamnya diubah, tubuh menjadi vitamin A yang berperan penting untuk menjaga kesehatan mata, kulit dan sistem kekebalan tubuh. Di usia lanjut, sel-sel retina kita sudah banyak berkurang fungsinya. Banyak pasien saya yang mengeluh penglihatan buram terutama saat malam hari dengan rutin mengonsumsi wortel yang dimasak matang. Mereka merasakan penglihatan lebih cerah dan mata tidak cepat lelah saat membaca Al-Quran atau menonton televisi. Selain itu, wortel memiliki indeks glikemik rendah sehingga aman bagi penderita diabetes. Serat larut di dalam wortel juga membantu menjaga kestabilan gula darah dan mencegah lonjakan glukosa setelah makan. Itu sebabnya banyak pasien diabetes saya yang mengganti camilan manisnya dengan tumisan wortel, rebus atau sup wortel ringan. Yang menarik, wortel juga tidak mengganggu efek obat apapun. Tidak seperti kale atau bayam. Wortel hampir tidak memiliki interaksi berbahaya dengan obat-obatan. Lansia, jadi bisa dikatakan wortel adalah sayuran netral dan aman. Dikombinasikan dengan berbagai menu harian, namun ingat jangan berlebihan. Cukup satu porsi kecil setiap hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Cara terbaik mengonsumsi wortel adalah dengan direbus atau ditumis ringan bersama sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa. Lemak sehat akan membantu tubuh menyerap beta-karoten lebih maksimal. Jadi bukan hanya sehat tapi juga lebih lezat dan lembut di perut. Kedua, labu siam, penjaga ginjal dan persendian. Labu siam sering dianggap sayur sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Kandungan airnya tinggi dan rendah purin, menjadikannya teman terbaik bagi ginjal dan sendi. Banyak pasien saya yang dulu sering kambuh asam uratnya mulai jarang mengalami nyeri setelah mengganti lauknya dengan labu siam rebus atau sayur asam labu siam. Selain itu, labu siam mengandung kalium alami yang membantu menyeimbangkan tekanan darah tanpa membebani jantung. Kalium ini bekerja seperti penyaring alami yang mencegah tubuh menahan terlalu banyak natrium dari makanan asin. Karena itu, bagi penderita hipertensi ringan, labu siam bisa menjadi sayuran wajib harian. Yang ringan tapi efektif. Kandungan seratnya juga membantu melancarkan pencernaan lansia yang sering mengalami sembelit akibat kurangnya aktivitas fisik atau efek samping obat. Bahkan, labu siam memiliki efek menenangkan sistem pencernaan. Cocok untuk penderita MA atau asam lambung tinggi yang sering kambuh. Cara terbaik mengonsumsi labu siam adalah dengan direbus atau dikukus, bukan digoreng. Tambahkan sedikit garam, mineral atau kaldu alami tanpa MSG. Hasilnya lembut di lidah, aman di lambung, dan menyejukkan tubuh. Tidak heran banyak pasien saya yang menyebut labu siam sebagai sayur penetral racun. Ketiga, oyong pembersih lembut sistem pencernaan. Oyong atau gambar sering diremehkan, padahal sayur ini sangat baik untuk sistem pencernaan lansia. Kandungan serat halusnya berfungsi seperti sapu lembut yang membersihkan usus dari sisa makanan tanpa menyebabkan iritasi atau kembung. Banyak lansia yang mengalami perut pegas setelah makan sayur berserat tinggi, tapi tidak dengan oyong, karena seratnya lembut dan mudah dicerna. Selain itu, oyong kaya akan lendir alami mileage yang melapisi dinding lambung dan usus, membantu mencegah luka atau peradangan. Karena itu, oyong cocok untuk penderita GERD, MA kronis atau radang lambung. Efeknya menenangkan, membuat perut terasa nyaman setelah makan. Oyong juga memiliki sifat detoks alami, membantu mengeluarkan sisa racun tubuh lewat urin tanpa membebani ginjal. Bagi pasien saya yang sering merasa panas dalam atau sariawan, berulang menambahkan oyong ke menu harian selama seminggu seringkali cukup membuat kondisi tubuh kembali seimbang. Masak oyong cukup dengan direbus sebentar atau ditumis ringan dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun. Jangan dimasak terlalu lama agar teksturnya tetap lembut dan gizinya tidak hilang. Oyong segar yang masih muda adalah pilihan terbaik. Teksturnya renyah, rasanya manis alami, dan sangat menenangkan tubuh. Keempat, tauge, sumber protein nabati yang ramah lansia. Tauge atau kecambah adalah makanan yang sering diremehkan padahal kandungan gizinya
luar biasa tinggi dalam bentuk kecilnya. Yang sederhana, tauge menyimpan protein, nabati, enzim aktif, vitamin C, dan folat yang sangat dibutuhkan tubuh. Lansia, yang paling penting protein dari tauge mudah dicerna, sangat cocok bagi orang tua yang sudah sulit mengunyah daging atau ikan. Selain itu, tauk membantu menyeimbangkan hormon dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecambah mampu meningkatkan regenerasi sel dan memperlambat proses penuaan alami. Itu sebabnya banyak pasien saya yang tampak lebih segar setelah rutin makan tumis tauge seminggu beberapa kali. Kelebihan lain tauge adalah efeknya yang mendinginkan tubuh dan melancarkan peredaran darah tanpa membuat tekanan darah turun drastis. Tauge juga tidak mengandung zat yang berinteraksi dengan obat sehingga aman untuk penderita hipertensi, diabetes, dan kolesterol sekaligus. Namun perlu diingat tauge harus dimasak matang. Jangan dikonsumsi mentah karena mudah terkontaminasi bakteri dari air atau tanah. Tumis sebentar dengan bawang putih atau masukkan ke dalam sup adalah cara terbaik untuk mendapatkan manfaatnya tanpa risiko kesehatan. Kelima, selada air rendah oksalat. Tinggi antioksidan rod selada air atau oateses adalah sayur hijau yang sering ditemukan di pasar tradisional. Rasanya sedikit pedas alami, teksturnya renyah, dan aromanya segar. Sayur ini kayak vitamin A, C, K, kalsium, dan zat besi. Namun yang membedakannya dari sayur hijau lain adalah kandungan oksalatnya yang sangat rendah. Ini artinya selada air aman untuk penderita ginjal atau lansia dengan risiko batu ginjal tinggi. Selain itu, selada air memiliki kadar antioksidan alami yang tinggi membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Antioksidan inilah yang membuat kulit lebih cerah, daya tahan tubuh meningkat, dan risiko kanker menurun. Banyak penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi selada air dapat membantu menstabilkan tekanan darah. Yang menarik, selada air mengandung zat alami yang membantu meningkatkan nafsu makan. Sangat berguna bagi lansia yang sering kehilangan selera makan akibat obat atau stres. Banyak pasien saya yang kembali lahap makan setelah ditambahkan sup selada air dalam menu mingguan mereka. Untuk hasil terbaik, masak selada air sebentar saja. Jangan terlalu lama direbus karena vitamin C-nya mudah hilang. Tambahkan bawang putih dan sedikit minyak wijen. Untuk aroma lezat, 1 porsi kecil selada air 2-3 kali seminggu sudah cukup untuk menjaga keseimbangan tubuh. Keenam, paprika. Sumber vitamin C, aman dan penjaga pembuluh darah. Paprika sering dianggap sayuran asing, padahal manfaatnya sangat besar terutama bagi lansia. Paprika merah, kuning, atau hijau sama-sama kayak vitamin C yang bahkan lebih tinggi dari jeruk. Vitamin C ini berperan penting dalam memperkuat dinding pembuluh darah, mencegah pecahnya kapiler, dan mempercepat penyembuhan luka. Yang membuat paprika spesial adalah kandungan vitamin K-nya rendah sehingga tidak berbahaya bagi pasien yang minum obat pengencer darah. Banyak pasien lansia yang takut makan buah atau sayur berwarna karena khawatir dengan interaksi obat. Nah, paprika adalah pengecualian aman. Selain itu, paprika mengandung antioksidan kuat seperti beta-karoten dan lutein yang melindungi mata dari degenerasi makula, penyebab kebutaan pada usia lanjut. Dengan rutin mengonsumsi paprika matang, banyak lansia yang merasa pandangan matanya lebih jernih dan tidak cepat silau saat keluar rumah siang hari. Paprika paling baik dikonsumsi dalam bentuk tumis ringan atau panggang. Sebentar, hindari digoreng terlalu lama agar vitamin C tidak rusak. Jika ingin variasi, campurkan paprika dengan wortel atau labu siam dalam sup. Kombinasi warna cerahnya bukan hanya indah di mata tapi juga menandakan kekayaan nutrisi yang melindungi tubuh Anda setiap hari. 6 sayuran ini, wortel, labu siam, oyong, tauge, selada air, dan paprika adalah teman sejati tubuh lansia. Semua memberikan manfaat besar jika dikonsumsi dengan cara yang benar dalam mempertimbang dan tidak berulang setiap hari. Ingat, tubuh manusia di usia lanjut membutuhkan kasih sayang melalui perhatian kecil seperti ini. Makan bukan hanya soal kenyang, tapi soal bagaimana makanan menjadi bagian dari penyembuhan tubuh. Mulai sekarang, lihat isi kulkas Anda. Apakah sudah ada ke-6 sayur aman ini di dalamnya? Jika belum, mungkin saatnya mengganti kebiasaan lama dengan pilihan yang lebih bijak. Karena satu perubahan kecil di dapur hari ini bisa menjadi perbedaan besar bagi kesehatan Anda besok. Sekarang sebelum Anda menutup video ini,
Izinkan saya berbicara dari hati ke hati. Saya tahu menjaga kesehatan di usia senja bukan hal mudah. Banyak yang berkata, "Dok sudah tua." Wajar kalau badan sering sakit, tapi saya ingin Anda tahu, usia boleh menua tapi tubuh tetap bisa sehat dan kuat asal kita mau mendengarkan sinyal-sinyalnya dan memperlakukannya dengan kasih sayang. Tubuh Anda telah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun. Ginjal Anda sudah menyaring racun setiap detik. Jantung Anda berdetak tanpa libur. Paru-paru Anda menghirup udara ribuan kali setiap hari. Sekarang saatnya Anda membalas budi kepada tubuh sendiri dengan memberi makanan yang benar, istirahat yang cukup, dan perhatian setiap kali muncul tanda-tanda kecil yang tidak biasa. Jangan tunggu sakit parah baru menyesal, karena kesehatan bukan hadiah dari usia muda tapi hasil dari kebiasaan baik yang dijaga sampai tua. Saya telah melihat perubahan luar biasa pada pasien-pasien saya. Ada yang dulu sulit berjalan kini bisa berolahraga ringan setiap pagi. Ada yang dulu harus bolak-balik ke rumah sakit karena batu ginjal. Kini sudah bisa beraktivitas tanpa rasa sakit. Semuanya berawal dari keputusan kecil. Berhenti meremehkan makanan sederhana. Karena kunci hidup panjang dan berkualitas bukan pada obat mahal, tapi pada kebijaksanaan memilih apa yang masuk ke tubuh. Mulai hari ini, lihat dapur Anda, cek kulkas, lihat sayur-sayur di sana. Kurangi yang berisiko, tambahkan yang menyehatkan. Ajak pasangan Anda, anak-anak atau cucu Anda menonton video ini bersama. Bicarakan, pelajari, dan ubah kebiasaan kecil bersama-sama. Karena kesehatan keluarga dimulai dari dapur rumah. Dan jangan lupa bantu sebarkan ilmu ini. Tekan tombol share. Kirim video ini ke grup WhatsApp, keluarga, pengajian arisan, atau komunitas lansia di kota Anda. Mungkin hari ini ada seseorang yang sedang menderita nyeri sendi, gagal ginjal, atau mudah pingsan. Dan satu klik dari Anda bisa menyelamatkan hidupnya. Mari kita jadi bagian dari gerakan kecil, membantu lansia Indonesia hidup lebih sehat dan bahagia. Klik tombol subscribe sekarang juga, nyalakan lonceng notifikasinya dan tulis di kolom komentar Anda menonton dari mana serta sayur apa yang paling sering Anda konsumsi. Saya akan baca setiap komentar dan jawab satu persatu di video berikutnya. Bersama kita belajar saling menguatkan dan menjaga agar usia emas tetap penuh makna. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Allah memberi Anda kesehatan, umur panjang, dan ketenangan batin di sisa usia. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk hidup sehat. Mulailah hari ini, mulai dari meja makan Anda sendiri. Saya Dr. Rahmat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.